Hari itu suasana pasar begitu riuh, teriakan pedagang bercampur dengan klakson kendaraan yang macet. Di sudut jalan yang berdebu, seorang bocah laki-laki kurus dengan pakaian compang-camping duduk bersandar pada tiang listrik. Wajahnya kotor, rambutnya acak-acakan, dan di tangannya ada kaleng bekas susu yang ia goyang-goyangkan meminta belas kasihan orang yang lewat. "Pak, Bu, tolong sedekahnya, saya belum makan dari kemarin," suaranya lirih namun mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Aku yang kebetulan baru keluar dari mobil langsung terdiam. Entah kenapa pandanganku terkunci pada bocah itu. Dadaku terasa sesak, ada sesuatu yang aneh saat aku menatap matanya yang bulat namun dipenuhi kesedihan. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seolah-olah aku pernah mengenal tatapan itu. Namun logikaku menolak, mana mungkin aku mengenalnya, toh aku seorang pengusaha kaya yang hidupnya jauh dari dunia jalanan. Aku pun berusaha mengabaikannya, melangkah pergi dengan tas kerja di tangan. Tapi langkahku terasa berat. Suara tangisnya seperti menggema di telinga, membuatku tidak bisa tenang. Saat aku kembali menoleh, kulihat seorang pria tua menendangnya karena menghalangi jalan. Bocah itu jatuh, kalengnya terguling, dan beberapa koin berserakan di tanah. Ia merangkak mengambilnya sambil menangis. Entah kekuatan apa yang mendorongku, aku langsung menghampiri bocah itu. "Hei, kamu baik-baik saja?" tanyaku sambil meraih bahunya. Ia menatapku dengan wajah penuh luka dan tangisan, lalu dengan lirih ia berkata, "Om, bolehkah aku hanya minta segelas air? Aku haus sekali, jantungku seperti diremas." Aku mengajak dia ke warung dekat pasar, membelikannya makan dan minum. Saat ia melahap makanan dengan lahap, aku memperhatikan wajahnya lebih jelas. Dan disitulah rasa aneh itu muncul lagi. Hidungnya, garis wajahnya, bahkan caranya memegang sendok, semua itu terasa begitu familiar. Aku seperti sedang melihat bayangan masa lalu yang sudah lama kutinggalkan. Tanpa sadar aku bergumam, tidak mungkin. Bocah itu mendongak, menatapku dengan mata polosnya. "Om, kenapa?" tanyanya polos. Aku tergagap, buru-buru menggeleng. Namun hatiku terusik. Aku mulai menanyakan namanya. "Namamu siapa?" tanyaku. Bocah itu tersenyum kecut. "Namaku Arga, Om, aku tidak punya ayah, kata orang ibuku sudah meninggal waktu aku kecil. Jadi aku hanya ikut pengemis lain, kadang tidur di emperan toko. Kalau tidak mengemis, aku tidak makan." Seketika tubuhku membeku. Nama itu, Arga. Nama yang pernah kuberikan pada bayi yang kutinggalkan bertahun-tahun lalu, bayi yang tak sempat ku kenal karena keputusan gila yang kuambil demi menyelamatkan karir dan pernikahanku waktu itu. Ingatan itu menyeruak, aku pernah memiliki kekasih sebelum menikah, dan dari hubungan itulah seorang anak lahir. Namun karena tekanan keluarga dan rasa takut akan masa depan, aku meninggalkan mereka. Aku pikir anak itu sudah tiada bersama ibunya. Tapi kini, bocah di hadapanku dengan jelas menyebutkan nama yang sama. Dadaku bergemuruh, otakku kalut. Bisa saja ini hanya kebetulan, namun tatapan matanya membuatku semakin yakin. Aku ingin bertanya lebih jauh, namun sebelum sempat berbicara, sekelompok anak jalanan datang menghampiri dan menyeret Arga pergi. "Jangan ikut campur, Om. Dia anak kami," bentak salah satu dari mereka. Aku mencoba menahan, namun mereka lebih cepat melarikannya ke gang sempit. Aku panik, mengejarnya, tapi kerumunan pasar membuatku kehilangan jejak. Sejak hari itu aku tidak bisa tidur tenang. Setiap malam wajah bocah itu menghantui pikiranku. Aku mulai menyewa orang untuk mencari tahu tentang anak jalanan bernama Arga. Hasilnya mengejutkan. Ternyata bocah itu memang sudah lama berkeliaran di pasar, tak jelas asal-usulnya, hanya ada kabar samar bahwa ia ditinggalkan sejak bayi. Kecurigaanku makin kuat. Aku harus memastikan kebenarannya. Dan dari sinilah pencarian yang menegangkan itu dimulai. Malam itu hujan turun deras, jalanan becek dan lampu-lampu kota redup diterpa air. Aku masih belum bisa tidur sejak Arga melarikan diri dari rumah setelah pertengkaranku dengan Rani. Perasaan bersalah menyesakkan dadaku, aku merasa seperti pria paling kejam di dunia. Bagaimana tidak, anak kandungku sendiri yang sudah bertahun-tahun menderita di jalanan, malah harus mendengar kata-kata pedih dari istriku yang menyebutnya anak haram. Aku mencoba menghubungi orang-orang yang biasa membantuku mencari informasi, namun tak seorang pun tahu keberadaan Arga. Hingga dini hari teleponku berdering, suara seorang kenalan dari pasar memberitahu kalau ada bocah pengemis yang terluka parah tertabrak mobil. Aku langsung berlari ke mobil tanpa pikir panjang. Hujan masih mengguyur ketika aku tiba di rumah sakit. Tubuhku bergetar saat dokter membawa keluar seorang anak kecil dengan tubuh penuh perban di atas brankar. Wajahnya pucat, matanya terpejam,
Namun aku tak salah mengenali, itu Arga. Aku hampir jatuh berlutut di lorong rumah sakit. Ya Tuhan, jangan ambil dia dariku, suaraku parau. Aku menunggu di luar ruang operasi selama berjam-jam. Setiap detik terasa seperti hukuman. Akhirnya, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Kondisinya kritis, tapi kami akan berusaha semampu kami. Jika ada yang bisa mendonorkan darah, itu sangat membantu. Tanpa pikir panjang aku langsung bersedia. Saat darahku diuji, dokter menatapku dengan ekspresi aneh. Pak, golongan darah Anda identik, bahkan kecocokannya sangat kuat. Apakah benar Anda bukan keluarganya? Pertanyaan itu menusuk, membuat hatiku semakin hancur. Aku hanya mengangguk pelan, tak sanggup menjelaskan. Setelah transfusi darah, aku duduk di samping Arga yang masih tak sadarkan diri. Aku menggenggam tangannya erat, air mataku tak terbendung. Nak, maafkan ayah. Ayah pengecut, ayah bodoh, ayah yang meninggalkanmu, tapi jangan tinggalkan ayah sekarang. Beri aku kesempatan menebus semuanya. Di tengah tangis itu, tiba-tiba seorang wanita paruh baya datang terburu-buru. Rambutnya beruban, wajahnya kusut, matanya bengkak karena menangis. Ia menatap Arga lalu menoleh padaku. Kamu yang dulu meninggalkan anakku, bukan? Aku terkejut setengah mati. Wanita itu ternyata ibunda dari mantan kekasihku dulu, ibu dari Sari, wanita yang dulu kucintai namun harus kutinggalkan demi pernikahanku dengan Rani. Ia menatapku dengan tatapan penuh benci sekaligus sedih. Tahukah kamu? Sari tidak mati seperti yang kamu kira. Dia masih hidup, tapi pikirannya terguncang sejak kamu pergi. Dia kehilangan akal sehatnya, setiap hari meracau memanggil namamu. Arga tumbuh di bawah bayang-bayang ibunya yang sakit jiwa, tanpa kasih sayang, tanpa rumah yang layak. Dan sekarang kamu muncul setelah semua penderitaan itu terjadi, aku terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Sari masih hidup, bahwa penderitaan itu nyata adanya, dan bahwa aku dalang dari semua luka ini. Aku ingin menjelaskan, ingin berlutut memohon maaf, tapi lidahku keluh. Wanita itu menatapku tajam. Kalau kamu benar-benar ayah dari anak ini, buktikan dengan tindakanmu, bukan hanya kata-kata. Jangan ulangi kesalahanmu lagi. Kata-katanya menghantamku lebih keras dari apapun. Aku hanya bisa menunduk, air mataku jatuh ke lantai rumah sakit. Hari-hari berikutnya penuh kecemasan. Arga masih dalam kondisi lemah, namun perlahan mulai membuka mata. Saat ia sadar, aku langsung mendekat. Nak, ini ayahmu. Arga menatapku lama, lalu air mata mengalir di pipinya. Ayah? Benarkah? Tapi kenapa ayah baru sekarang datang? Kenapa ayah biarkan aku menderita? Pertanyaannya menohok jantungku. Aku hanya bisa memeluknya erat. Maafkan ayah, nak, maafkan ayah. Tangis kami pecah, namun suasana itu tak berlangsung lama. Rani tiba-tiba muncul di ruang rawat. Wajahnya dingin, matanya merah karena marah. Jadi ini yang kamu pilih? Anak jalanan ini? Kalau begitu, anggap saja aku tidak pernah ada dalam hidupmu. Ia melempar cincin pernikahan ke lantai lalu berlari keluar. Aku ingin mengejarnya, namun Arga menahan tanganku. Ayah, jangan tinggalkan aku lagi, katanya dengan suara lemah. Pilihan yang paling kutakuti akhirnya tiba. Antara istri yang telah menemaniku bertahun-tahun atau darah dagingku sendiri yang baru kutemukan. Malam itu aku duduk lama di samping Arga. Aku merenungi setiap kesalahan yang kulakukan. Hidupku yang dulu kuanggap sempurna kini runtuh berantakan. Namun satu hal yang kutahu pasti, aku tak boleh mengulang kesalahan. Aku harus memilih menebus dosaku kepada Arga, meski harus kehilangan segalanya. Namun ternyata jalan hidupku tak sesederhana itu. Beberapa hari kemudian, saat aku hendak menandatangani berkas untuk mengurus perawatan Arga, seorang pria datang dengan jas rapi dan wajah tegas. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga besar istriku, Rani. Tuan, sesuai keputusan keluarga, seluruh aset perusahaan dan rumah tangga Anda akan dibekukan. Anda telah melanggar perjanjian pernikahan dengan membawa anak dari wanita lain. Mulai hari ini, Anda tidak lagi memiliki kuasa atas harta maupun jabatan. Aku terpukul hebat. Hidupku yang mewah runtuh seketika. Aku kehilangan segalanya, istri, harta, jabatan. Namun saat aku menoleh pada Arga yang masih terbaring lemah, aku tahu inilah harga dari penebusan dosa. Aku tak bisa lagi mundur. Tapi di balik semua itu, muncul satu misteri lain yang membuatku bingung. Saat aku berbincang dengan nenek Arga, ia memberiku sebuah amplop lusuh yang selama ini disimpan oleh Sari. Di dalamnya ada foto bayi Arga, namun yang mengejutkan,
di pojok amplop ada surat pengakuan tertulis tangan Sari. Isinya membuatku gemetar. Jika suatu hari Arga mencari ayahnya, katakan padanya bahwa ia bukan hanya anakmu, tapi juga menyimpan rahasia yang lebih besar. Rahasia ini hanya bisa ia ketahui saat usianya menginjak 15 tahun. Simpanlah, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Aku membaca surat itu berulang kali. Apa maksudnya? Rahasia apa yang disembunyikan Sari? Kenapa harus menunggu usia tertentu? Kepalaku pusing, hatiku kacau. Rasanya aku baru saja menemukan anakku, namun di balik semua ini ada teka-teki yang lebih besar menunggu untuk terbongkar. Plot twist itu menghantui pikiranku siang dan malam. Aku kini berada di persimpangan hidup, merawat Arga, menebus dosaku, dan di saat yang sama mencoba menguak rahasia kelam yang disimpan ibunya. Rahasia yang mungkin bisa mengubah seluruh hidup kami lagi, entah ke arah yang lebih baik, atau malah lebih buruk.